Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NIM 1870570, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Pancasakti. Di sini saya mendapatkan tugas proyek UTS, yaitu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu saya, Ibu Sintia. Di topik kali ini saya akan membahas konsep dasar sistem dan informasi. Part 1 yaitu ada pengertian sistem informasi. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bertergantungan satu sama lain dan terpadu. Sistem informasi sendiri yaitu kombinasi terorganisasi apapun dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang terorganisasi yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada konsep dasar informasi. Informasi itu sendiri yaitu hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi juga memiliki siklus. Bahan mentahan berupa data diolah dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi. Part kedua yaitu ada konsep sistem informasi manajer dan sistem informasi, yaitu konsep sistem informasi manajer. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Yang selanjutnya, manajer dan sistem informasi. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Ada definisi dari sistem informasi sendiri. Secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Yang selanjutnya yaitu data versus informasi. Data terdiri dari fakta-fakta, angka-angka, gambar, video, suara, dan lain-lain yang relatif tidak berarti bagi pemakainya. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Sebagai contoh, data dapat berupa jumlah jam kerja tiap pegawai dalam perusahaan. Saat data diproses, ia dapat mengubah menjadi sebuah informasi jika jam kerja tiap pegawai dikali dengan upah per jam. Hasil adalah pendapatan kotor. Jika angka-angka pendapatan kotor tiap pekerja dijumlahkan, maka menghasilkan informasi total biaya gaji bagi seluruh perusahaan. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolahan informasi, information processor. Pengolahan informasi adalah salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual. Pengolahan informasi dapat meliputi elemen-elemen komputer, elemen-elemen non-komputer, atau kombinasi keduanya. Part ketiga yaitu evolusi sistem informasi basis komputer. Yang pertama, ada fokus pada awal data, Electronic Data Processing atau IDP. Pada zaman abad ke-20, pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama Electronic Data Processing ini yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan.
Sekarang kita menggunakan istilah sistem informasi akuntansi untuk menggantikan electronic data processing. Yang kedua, fokus pada informasi, sistem informasi manajemen atau bisa disingkat SIM. Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan Decision Support System atau DSS. Sistem informasi manajemen terus berkembang. Dalam kelemahannya muncul pendapatan baru dengan nama Decision Support System, yaitu SIM menghasilkan informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer. Yang keempat, fokus pada komunikasi, Office Automated atau AO. Penerapan AO untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor lainnya melalui penggunaan alat-alat elektronik. Yang selanjutnya, yang terakhir, fokus potensial pada konsultasi, Artificial Intelligence atau AI. Ide dasar dari AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau tidak dipahami, mohon dimaklumi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.